Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Rio Yonatan, dalam pembahasan tips dan triks menjawab soal ujian PPG. Dan kali ini kita akan membahas di modul yang kedua, KB yang kedua. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan buka di KB yang kedua. KB kedua ini yaitu tentang profil dan kompetensi guru abad 21. Kita akan buka di file soalnya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan bahwasannya dalam pembahasan soal ini saya tidak menjawab soal dengan jawabannya, tapi akan saya coba untuk bagaimana membahas mengapa di dalam soal tersebut jawabannya harus A, B, C, D, atau E. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silahkan untuk disimak baik-baik. Kita akan coba tuh bahas nomor 1 ya Bapak Ibu. Nomor 1, paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A. Kenapa jawabannya tidak A? Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik karena kegiatan ini sebetulnya tidak menekankan pada satu pihak saja, jadi A tidak tepat. Yang B, pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. Tidak seperti itu juga cara pandangnya, jadi bukan hanya konten saja yang dikuasai. Lalu yang D, guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. Jadi ini cenderungnya gurunya yang aktif, peserta didik juga aktif tapi tidak terlalu aktif, jadi lebih kepada merespon saja. Misalnya ketika ditanya halo Rio, apa kabar? Baik, jadi meresponnya seperti itu, tidak lebih detail lagi. Yang E, pembelajaran dimediasi teknologi, peserta didik aktif. Sebetulnya bukan dimediasi teknologi ya, dan ini juga kata kunci yang agak kurang tepat, ada di peserta didiknya aktif. Tapi yang jawaban lebih tepat dari semuanya itu adalah C, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya benar, kita harus berpusat pada peserta didik, tapi gurunya juga tetap aktif. Kata kuncinya ada di sini. Peserta didik dengan guru tetap aktif. Itulah cara pandang guru abad 21. Peserta didiknya menjadi pusat, lalu gurunya harus tetap aktif. Soal nomor 2, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk pada kompetensi. Jadi karakteristiknya komplit ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita lihat bahwasanya ada peserta didik, itu dilihat dari aspek fisiknya, moralnya, sosialnya, kulturalnya, dan emosional. Nah, sementara di sini termasuk dalam kompetensi yang mana? Jadi kalau di sini kita lihat kenapa tidak menjadi kompetensi kepribadian? Karena tidak ada yang menjelaskan tentang kompetensi kepribadian dalam karakteristik peserta didik. Kompetensi kepribadian itu apa saja? Nah, kompetensi kepribadian itu banyak yang bisa dijelaskan. Salah satunya adalah bagaimana siswi tadi aktif, siswa-siswi tadi mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu kompetensi sosial itu bagaimana? Kalau bagi peserta didik, sosial tadi adalah bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya. Nah, di sini ada sosial tapi cuma satu, sedangkan fisik, moral, dan kultural, emosional, intelektual tidak masuk di dalamnya. Profesional, profesionalnya tidak termasuk di dalam karakteristik yang ada dijelaskan. Lalu, kalau semuanya benar, tidak, karena sudah ada jawaban B, C, D, dan D itu salah. Lalu, apa sih yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah pedagogik. Nah, pedagogik tadi, aspeknya ada banyak. Yang pertama yang mempengaruhi adalah fisiknya, lalu moral, sosial, kultural, dan emosional, serta intelektual. Nah, inilah yang mempengaruhi dalam kompetensi karakteristik peserta didik. Ada komplitnya di sana, mulai dari fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 3. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi. Nah, ini kalau pedagogik tidak ada
di sini. Seperti saya jelaskan di atas tadi, sosial tidak ada. Kalau profesional sebetulnya bisa masuk ya. Tapi di sini profesionalnya sebagai apa? Kalau profesional tadi adalah di sana disebutkan profesionalitas kita sebagai guru terhadap siswa-siswi kita. Kata kuncinya saya lihat di sana. Kalau misalnya kita melihat di profesional. Sedangkan intelektual, bagaimana guru terus belajar, bagaimana terus guru tadi mampu meningkatkan kemampuan dari pedagogiknya melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kepribadiannya tadi ada dilihat dari kata kuncinya adalah kalau dilihat dari kepribadiannya itu adalah etos kerja, di kepribadian, tanggung jawab yang tinggi. Jadi tanggung jawab itu termasuk kepribadian ya Bapak Ibu, rasa bangga serta percaya diri. Ini termasuk dalam kepribadian. Pribadi guru itu harus ada hal-hal seperti ini. Sedangkan profesional adalah cara dia mengajar, cara dia untuk profesional dalam melakukan penilaian. Itu kata kuncinya. Baik, lanjut soal nomor 4. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, efektif, serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi. Sudah terjelaskan di sini. Kata kuncinya kalau kita ngambil jawabannya sosial, itu kata kuncinya ada di sini. Orang tua berkomunikasi dengan orang tua secara santun. Ini adalah kompetensi dari sosial. Empatik ini adalah sosial dan efektif. Ini adalah satu kesatuan dari sosial. Yang pedagogik sudah dijelaskan di atas ya Bapak Ibu. Ke pedagogik dan kepribadian bisa dicek lagi di soal-soal di atas. Lalu nomor 5, memanfaatkan teknologi. Nah, seperti yang saya jelaskan juga, kata kuncinya di sini jawabannya adalah profesional. Kata kuncinya di mana sih? Kata kuncinya di sini, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk apa? Berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi profesionalnya di sana. Guru mau melakukan atau guru mau belajar lagi dengan memanfaatkan teknologi. Baik. Lanjut nomor 6. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membaca seluruh soal, Bapak Ibu ambil kata kuncinya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, dan metode dan teknik pembelajaran. Ini termasuk pada aspek apa? Jadi baca soalnya segitu saja. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran termasuk pada aspek apa ini? Nah, apakah dia termasuk pada aspek penguasaan terhadap karakteristik peserta didik? Kalau karakteristiknya, ya. Tapi ini kita melihat dalam kaitannya dalam pembelajaran. Kurikulum, pengembangan. Bukan tugasnya kita kalau pengembangan kurikulum ya Bapak Ibu yang dengan opsi C. Karena kurikulum kita tidak bisa mengembangkan. Tapi kalau materi pembelajaran kita bisa kembangkan. Mau kita naikkan atau mau kita turunkan. Lalu penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Penyelenggaraan pembelajaran mendidik sepertinya itu dalam metode kita. Lalu berkomunikasi pada peserta didik itu kaitan terhadap kita bersosialisasinya, sosial kita. Lalu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, dan metode dan teknik pembelajaran itu ada kata kunci sini, penguasaan pada teori. Teorinya di mana? Teorinya ada di sini Bapak Ibu. Saya akan cek teori. Nih, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Di sini adalah kata kunci teori. Serta prinsip-prinsipnya ada di sini. Prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran itu harus kita lihat dari korelasi di sini. Apa sih korelasinya di sini? Nah, jadi inilah kata kuncinya di sini. Itu untuk nomor 6 ya Bapak Ibu ya. Kita soal nomor 7.
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek. Nah, kita lihat bahwasannya penelitian tindakan kelas itu adalah cara kita atau cara guru atau cara pendidik untuk melakukan dokumentasi bahwasanya metode yang kita lakukan itu apakah tepat atau tidak. Nah, ketika itu tepat, kita akan melakukan itu untuk pembelajaran selanjutnya. Ketika tidak tepat, kita akan mengulanginya atau mengganti metode yang di dalam PTK tadi. Nah, kaitan itu dalam pembelajaran termasuk dalam hal refleksi atau reflektif. Jadi, kata kunci dari ketika kita melakukan PTK adalah untuk melakukan refleksi. Refleksi yang tersusun, refleksi yang terdokumentasi dengan baik. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat kata kuncinya adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kata kuncinya di sana, kaitannya terhadap materi adalah melakukan tindakan reflektif. Reflektif itu apa sih? Nah, reflektif itu kaitan terhadap kegiatan yang sifatnya evaluasi. Ketika ada yang kurang baik dalam melaksanakan KBM, itulah reflektif. Kurang baik atau baik, sudah baik. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga ketika kita sudah melakukan PTK, seandainya ada guru yang lain ingin melakukan suatu tindakan dalam suatu permasalahan, mereka bisa melihat penelitian sudah dilakukan sehingga berhasil. Jadi itu termasuk reflektif. Seperti itu. Kita coba lanjut ke nomor 8. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya termasuk kemampuan pedagogik pada aspek. Nah, ingat, selalu cari kata kunci pada setiap soal. Tidak perlu dibaca semuanya. Jadi, kata kunci di sini menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran. Nah, ini pertanyaannya apa? Termasuk kemampuan pedagogik pada aspek. Jadi kita menyediakan nih, Bapak Ibu, saya gampangkan logikanya gini. Bapak Ibu saat ini sedang mengajar di kelas. Kami menyediakan sebagai kepala sekolah, kami menyediakan Bapak Ibu sebuah laptop, sebuah infocus, sebuah papan tulis. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sedang difasilitasi. Nah, kata kunci fasilitasi ada di jawaban E. Kenapa tidak penguasaan terhadap karakteristik? Karena kita tidak berbicara masalah itu. Ini kan kata kuncinya menyediakan. Penguasaan pada teori juga tidak. Pengembangan kurikulum apalagi. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik tidak di sana juga konteks pembicaraannya. Tapi lebih kepada memberikan fasilitas atau memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Karena Bapak Ibu ada kuncinya di sini, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran. Baik, soal nomor 9 sudah. Kita coba lanjut ke selanjutnya. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali. Nah, di sini ada kata kuncinya. Jadi ini bisa dilogika ya Bapak Ibu ya untuk soal seperti ini. Kenapa? Meskipun kita tidak tahu materinya, tidak textbook, kita bisa menganalisis pada setiap jawaban-jawabannya. Begini, cara saya menganalisis adalah Bapak Ibu, yang saya kasih warna merah, bukan merah ya, saya kasih warna pink saja. Yang saya kasih warna pink itu artinya jawabannya sama, masih satu kesatuan, masih saling berhubungan. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat. Contoh, tanpa membaca soal ya. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini saya kasihkan warna pink. Lalu menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Ini termasuk sama karena kita merancang pembelajaran kreatif dan inovatif. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Ini sama, satu kesatuan dalam
pilihan jawaban atau opsi jawaban yang 3 ini tadi. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran masih sama. Jadi pink ini jawabannya adalah sesuai. Kita cek untuk jawabannya tidak sesuai warna biru ya, biar gampang. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Sudah ketemu. Nomor 9 ini, kenapa harus dihindari? Kan berarti ada yang tidak sesuai. Kita baca soalnya. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21 kecuali. Sudah, kita ketemu jawabannya. Karena kita di sini ada kata kuncinya menghindari. Sedangkan abad 21 tidak menghindari, malah kita harus saling berdampingan dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10 terakhir. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah. Nah, di sini ada yang bisa mendapatkan kata kunci pas. Nah, kata kunci yang pas itu saya ngambilnya di sini Bapak Ibu, di akhir, mempengaruhi kebijakan. Kebijakan itu apa saja sih? Kebijakan itu adalah suatu perintah, suatu yang sifatnya adalah keharusan. Jadi itu kebijakan karena sudah disepakati. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E, mana yang mengindikasikan itu sebagai hasil dari kesepakatan dan siapa yang mengambil kesepakatan? Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. Ini tidak. Kenapa tidak? Kita tidak ada dalam hal konsep mempengaruhi kebijakan. Karena memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu itu tidak mempengaruhi kebijakan. Ini hanya pada tatanan kelas, guru. Kalau kebijakan itu setara dengan pejabat-pejabat yang ada di dalam lingkungan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk menentukan keputusan belajar. Nah, ini kita lakukan juga tuh di kegiatan di kelas, tidak bisa kita ambil. Menggunakan informasi dan hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Ini di kelas, kebijakan di kelas. Lalu yang D, mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Jadi kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu, pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan inilah yang mengambil kebijakan. Lalu yang E, memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini ada di kelas. Jadi kata kuncinya saya buatkan di sini ya. Yang silang ada di kelas. Oke. Baik Bapak Ibu, inilah hasil pembahasan modul 2 KB2. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Salam hormat bagi Bapak Ibu semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.